Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral tentang Ustadz Miftah ya yang dikecam oleh banyak netizen dan di beberapa media massa. Dia malah dituntut untuk mundur dari jabatannya sebagai utusan Presiden Prabowo, orang yang menjabat dalam urusan toleransi beragama ya. Dan akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, saya merasa ya, mungkin pandangan saya, Ustadz Miftah ini tadinya mungkin bercanda, ingin membuat suasana di acara ceramah dia atau dakwah dia, ada sedikit suasana yang ceria dan orang bisa terhibur gitu dengan mengolok-ngolok si tukang es itu, mengatakan ya goblok jualan aja dulu gitu ya. Dan memang terlihat orang yang duduk dekat dia itu tertawa terbahak-bahak, dan juga masyarakat yang hadir di sana juga nampak terbahak-bahak pula ya, mendengar guyonan daripada Miftah ini ya, Ustadz Miftah ini. Dan mungkin saya pikir juga ini dia itu bermaksud tujuannya bercanda atau bercanda gurau. Karena sering sekali saya dengar bahwa jika ada pedagang asongan ya datang ke acara-acara dakwah dia itu suka memborong makanannya atau minumannya yang dijual oleh para pedagang itu. Tapi kali ini dia tidak memborong, malah tidak memborong makanan yang atau minuman yang dijualan si tukang es itu, tapi malah mengejek atau mengolok-olok si tukang jualan es tersebut. Dan ini berakibat fatal bagi dia karena ya bermunculan kecaman-kecaman yang datang dari publik ya, dan bahkan berakhir pada mengundurkannya diri dia dari dari lingkungan pemerintahan lah. Mungkin inilah keteledoran dalam menjaga mulut ya, apalagi dia sebagai utusan dari presiden untuk jabatan tertentu harusnya lebih berhati-hati dalam masalah ini, dan harus ya sedikitnya merubah diri lah, jangan seperti sebelumnya yang tidak punya jabatan apa-apa. Dia mau bercanda apapun ya tidak akan mendapat reaksi dari masyarakat seperti ini. Tetapi sekarang ya nasi sudah menjadi bubur dan akhirnya dia dikecam banyak orang dan akhirnya ya dia harus menanggung rasa malunya juga. Di sisi lain saya merasa ya kasihan dan juga merasa ya nggak tahu, simpati mungkin nggak, cuman saya merasa ya janganlah latah gitu dengan apa yang kita katakan kalau kita sudah menjabat suatu jabatan di suatu pemerintahan, karena akan berakibat buruk gitu. Dan tapi yang lucunya itu ya reaksi dari pada masyarakat dan netizen dan juga ya banyak ya pihak mungkin bisa dikatakan terlalu berlebihan, karena ada unsur-unsur tertentu seperti ya ada yang punya kepentingan untuk, seperti misalnya ada ya YouTuber yang memberikan sumbangan lalu dibikin film dan video di-upload di videonya. Itu hanya mungkin juga, saya nggak tahu, ingin menarik simpatik para followernya dan semakin banyak, dan juga mungkin akan menambah pendapatannya. Dan juga netizen yang mengecam dia juga mungkin hanya karena merasa simpatik, dan juga ada sebagian yang merasa ya tersentuh dengan apa si tukang es ini yang nampaknya miskin sekali dan perlu dikasihani ya.
Tapi di sisi lain juga ada ya orang-orang yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk ya menjatuhkan uh, Ustadz Miftah sendiri ya, dengan mungkin karena dari dulu sejak lama ya mereka tidak menyukai ya Ustadz Miftah, sehingga ini suatu kesempatan untuk ya menyudutkan dia, dan akhirnya ya dia juga uh, tidak punya jabatan apa-apa sekarang. Cuman yang saya mau di sini singgung juga masalah akhlak ya. Ketika dia mengatakan goblok kepada tukang es itu, kalau pandangan saya itu memang kasar, tetapi rasanya dia itu bercanda ya, atau bergurau, tapi berguraunya ini terlalu keterlaluan, menyebabkan suatu resiko, suatu reaksi yang tidak baik dari ya orang yang mendengarnya atau pihak lain yang menyaksikan itu. Tetapi kalau kita lihat, bandingkan dengan ustadz-ustadz lain yang sering bicara kasar ya, dan malah sangat emosional dan sangat temperamen, juga begitu menyerang dengan kata-kata hinaan dan lain-lain. Misalnya Bahar Smith ya, Bahar Smith ya. Dia kalau ceramah itu mengatakan kata bangsat, goblok itu sudah sesuatu yang biasa dan sering dilakukan. Misalnya menghina salah satu pihak atau individu tertentu disudutkan, dihina, dan bahkan ya melawan pemerintah dengan ya kata-kata yang sangat kasar dan kotor. Begitu juga Rizik Syihab ya, kalau dia sudah mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor seperti presiden goblok, jenderal goblok, jenderal ya berotak hansip katanya ya, sampai kata-kata yang katakanlah tidak mencerminkan seseorang yang suka memberikan dakwah punya akhlak yang baik ya, seperti orang yang cocoknya tukang obat yang bicara begitu itu ya, atau preman-preman yang ya hanya memakai kalimat atau kata-kata pilihan yang kasar sekali. Tapi herannya itu reaksi dari masyarakat berbeda ya. Saya ini tidak sampai viral dan tidak sampai mengecam Rizik Syihab ataupun Bahar Smith ini untuk berhenti melakukan dakwah-dakwah yang sifatnya agresif, kasar, dan tidak ya terpuji ya. Seakan-akan dibiarkan dan terus melakukan ya orasi-orasi dalam dakwahnya itu yang mengundang malah emosi dari ya pihak lain, dan mereka sering sekali menyerang pemerintah terutama. Nah, pertanyaan saya, apakah karena ya Rizik dan Bahar ini berada dalam oposisi pemerintah dan sering menyerang pemerintah sehingga tidak mendapatkan reaksi yang negatif dari masyarakat? Sedangkan kalau Miftah ini berada di posisi pemerintah sehingga mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Apakah karena itu? Nah, saya tidak tahu. Yang jelas, kalau kita benar-benar renungkan dan kita ya sedikit ya ambil waktu untuk membandingkan antara kejadian Miftah dan kejadian Bahar Smith dan Rizik Syihab yang sama-sama mengeluarkan kata kotor, sebenarnya kalau pandangan saya justru malah Bahar dan Rizik itu yang lebih sangat ya istilahnya tidak terpuji dan sangat buruk sekali akhlaknya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Ustadz Miftah ini. Karena saya yakin Miftah ini melakukan suatu kesalahan dalam bercanda atau bergurau. Sedangkan kalau Rizik dan Bahar itu benar-benar melakukan penghinaan dan melakukan penyerangan, provokasi, dan justru ya dibiarkan begitu saja dan tidak ada reaksi dari masyarakat yang mengecam mereka. Itulah mungkin pandangan dari saya tentang ya
perbedaan ya perilaku tokoh agama atau pemuka agama yang melakukan kesalahan dalam bicara, latah dalam mengatakan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.